Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya saya sendiri bernama Kotruna dan Nafisa, yang kedua Nidia Anggita Putri, yang ketiga Dimas Haria Eka. Kami dari kelompok 3 akan presentasi materi kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya sendiri, Kotruna dan Nafisa, akan menyampaikan materi dari fungsi dan kedudukan hadis dalam Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa fungsi hadis dipandang dari kedudukannya terhadap Al-Quran, maka hadis memiliki fungsi menjelaskan makna dan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yang maknanya sangat dalam dan universal. Ada 4 fungsi hadis dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir, yang fungsinya itu hadis sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dan menjelaskan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya zakat, puasa, dan sholat dan haji, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullah. Jadi bayan takrir ini menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yang berfungsi sebagai penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan mengutarakan bahwa sunnah dan menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan nasahi, yang berfungsi menjelaskan makna ayat yang mana sih dan yang dimaksud. Contoh dari bayan nasahi yaitu surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, karib, kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas dinas dengan hadis Nabi, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang fungsi hadis yang keempat yaitu bayan tasyri'i, dalam hadis terhadap hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga kedudukan tidak lagi menjadi penjelas atau penguat ayat-ayat yang terdapat yang menjelaskan sebagai dalil atau yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi sunnah sendiri yang menjelaskan sebagai dalil atau menjelaskan yang tersirat yang tidak jelas dalam Al-Quran. Terima kasih. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh saudari Nidia Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Anggita Putri dari Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran, guna memenuhi tugas akhir semester. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Bagi umat Islam, kedudukan hadis adalah sumber hukum kedua ajaran Islam, yakni yang sudah tidak diperdebatkan, tidak diragukan, dan sudah sangat jelas landasannya, baik dari Al-Quran maupun dari dasar logika. Sebagai sumber hukum kedua, hadis memiliki kedudukan tersendiri, yaitu berbagai nas-nas Al-Quran yang bersumber dari hadis tetapi tidak diperinci dalam Al-Quran. Menurut Al-Suyuti dan Al-Qasami, ada 4 argumen yang menerangkan tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran lebih utama daripada hadis, karena Al-Quran bersifat qat'i
dan hadis bersifat dhonni. Yang kedua adalah hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran yang dapat dikatakan penjabaran lebih rendah dari yang dijabarkan. Yang ketiga adalah ada beberapa hadis dan asar yang menjelaskan tentang urutan kedudukan hadis, seperti contohnya Nabi Muhammad SAW menyuruh Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Yang keempat adalah Al-Quran bersumber dari Allah, sedangkan hadis bersumber dari hambanya. Secara logika, Al-Quran diciptakan oleh Allah sebagai pencipta, pasti tingkatannya lebih tinggi daripada hadis yang diciptakan oleh hambanya yang hanya sebagai utusan. Kedudukan hadis dalam Al-Quran juga dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.